Baik, sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, kembali Anda mendengarkan audio materi Komunitas Terapis Indonesia bersama saya Kamarudin Ikram dan Bapak Irwan Dwi Santo, tetap dalam materi manajemen stres. Pada audio sebelumnya kita telah membahas bagaimana mekanisme stres itu terjadi, dan pada kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana solusi yang ditawarkan Pak Irwan untuk bisa sukses memanajemen stres ini. Ya, Pak Irwan? Iya, Mas Romi, kita lanjut ya. Ya, sebelum kita masuk ke solusi, Pak, saya ingin mengulang pertanyaan saya yang di audio sebelumnya itu, Pak. Ketika dokter itu memberikan saran kepada pasiennya untuk tidak terlalu banyak berpikir, ya, itu sebenarnya dokter itu punya maksud apa kepada pasiennya supaya pasien ini mencapai kesembuhannya, Pak? Oh iya, di dalam ilmu kedokteran itu ada yang disebut dengan placebo effect ya. Iya. Jadi dokter atau tenaga medis sekarang secara umum sudah menerima bahwa efek dari pikiran itu juga berpengaruh pada tubuh. Iya, Pak. Sehingga bila diagnosa dokter pada tubuh tidak ditemukan lagi atau dokter berkesimpulan bahwa ini efek dari pikiran, iya, maka dokter akan menasihati demikian itu. Iya. Sehingga pasien mendapatkan perhatian begitu. Jadi pola pikir yang bagaimana, Pak, yang harus diperbaiki untuk bisa sukses memanage stres ini, Pak? Ya, ini yang kita akan bicarakan ya Mas Romi ya. Iya. Jadi seperti yang kita bicara kemarin kan, stres secara mudah ditangkap oleh fisik itu karena saraf simpatik selalu bekerja lebih dari yang normalnya begitu. Iya, Pak. Ya, seharusnya secara alamiah manusia ada siap siaga, waspada, lalu berburu zaman dulu ya, lalu ada istirahatnya. Iya. Gitu untuk mengembalikan staminanya dia. Iya. Nah, karena stres inilah membuat jam biologis manusia jadi kacau balau gitu. Yang harusnya tadinya istirahat, tidur. Nah, ketika tidur itu akan mengeluarkan hormon namanya HGH, Human Growth Hormone, jadi hormon pertumbuhan, sehingga sel-sel menjadi pulih kembali. Nah, itu terganggu, Mas. Gitu. Lalu parasimpatiknya yang harusnya mengeluarkan serotonin yang akan merubah jadi melatonin yang membuat dia tidur nyenyak, itu juga terganggu. Nah, sehingga gangguan-gangguan ini membuat ketidakseimbangan tubuh ya, tidak stabil, beberapa organ tubuh menjadi terganggu. Nah, itulah yang menyebabkan stres. Jika ini berkepanjangan, maka simptomnya bukan hanya pada psikologi lagi, tapi juga pada fisik, jadi penyakit, begitu. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Ya, secara mudahnya dilakukan keseimbangan. Jadi saraf simpatiknya juga berjalan ketika kita bekerja, maka saraf parasimpatiknya juga kita aktifkan, begitu Mas, untuk melakukan keseimbangan, gitu. Yeah. Nah, saya melakukan 3 pendekatan, Mas ya. Jadi pendekatan pertama membuat parasimpatiknya aktif. Iya. Yang kedua menurunkan gelombang otak supaya parasimpatiknya aktif yang cukup ya. Yang ketiga menempati satu kesadaran yang tinggi. Gitu. 3 pendekatan ini yang akan kita coba lakukan. Iya, Pak. Nah, yang mengaktifkan parasimpatik melalui penurunan gelombang otak ini coba kita bicarakan dulu ya. Iya, silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tubuh dan pikiran ini ketika parasimpatiknya aktif maka akan terjadi relaksasi, kan begitu Mas ya? Iya, Pak. Tubuh itu ada ukurannya sendiri Mas oleh suatu mesin GSR namanya. GSR. Dan kalau yang pikiran atau gelombang otak itu dengan EEG gitu ya. EEG, iya. Kita tidak memperdalam itu, tapi jelas 2 hal itu bisa diukur gitu maksud saya. Iya. Kapan itu terjadi relaksasi, kapan itu terjadi ketegangan. Iya. Nah, pada pikiran yang sudah sering kita sampaikan bahwa minimal katakanlah kita ketahui ada 4 ya, walaupun lebih dari itu. Iya. Gelombang otak ini mulai dari beta, alfa, theta, dan delta. Begitu. Pada saraf simpatik, gelombang yang dominan adalah gelombang beta. Jadi kita berpikir keras atau waspada yang sangat begitu. Nah, ini gelombang betanya tinggi gitu. Mungkin di atas 12 sampai 25 gitu.
Nah itu diukur dengan hertz ya, jadi putaran 1 detiknya berapa putaran begitu. Nah semakin tinggi putarannya, semakin dia waspada atau semakin keras otak itu berpikir secara sadar. Ya. Nah kemudian setelah itu ada relaksasi. Nah ini mereka masuk dominannya gelombang alfa, theta, dan delta begitu Mas Robi. Nah itu 12 ke bawah, jadi mulai 8 atau 4 begitu ya. Dan pada ujungnya nanti kalau sampai pada delta dia tertidur lelap. Tapi bukan berarti orang yang tertidur lelap itu akan mengeluarkan hormon-hormon tadi Mas ya, dopamin, endorfin atau apa. Misal dia tidurnya terganggu dengan mimpi-mimpi buruk ya, terganggu dengan badan yang kurang enak atau tidur tidak nyenyak, maka istirahat ini juga tetap akan menimbulkan kerja saraf simpatik begitu Mas. Walaupun tubuhnya rileks, pikirannya tidak rileks gitu. Nah ini yang mau kita manage. Jadi kita nanti mencoba belajar bagaimana cara menurunkan gelombang otak ini Mas. Nanti dalam keseharian kita juga gelombang otak ini turun dengan cara alamiah sebetulnya gitu. Saat kita duduk ngopi bersama istri gitu atau sama keluarga minum teh bareng, itu gelombang otak akan turun. Begitu, misal contohnya begitu ya. Saat santai. Sedang kita santai pagi-pagi di halaman rumah nyapu begitu, itu gelombang otak juga turun. Nah, jadi banyak hal secara alamiah, tetapi nanti kita coba buat itu secara sengaja ya, secara latihan begitu. Nah, yang ketiga itu melalui kesadaran, Mas. Jadi sebetulnya stres ini kan akan menimbulkan emosi-emosi rendah, Mas ya. Iya, Pak. Ya, emosi rendah ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga dalam tesisnya atau disertasinya seorang ahli, dia mengukur ini dengan mesin juga, Mas. Jadi mana emosi yang rendah, mana emosi yang tinggi. Jadi emosi rendah disebut force, yang emosi tinggi disebut power, begitu. Nah, emosi rendah ini secara singkat saja Mas, gampangnya ya, teman-teman komunitas terapis Indonesia bisa meneliti apa dalam keseharian Anda emosi ini yang mendominasi atau emosi tinggi. Jadi emosi rendah mulai dari malu ini terhina ya, tidak punya harga diri gitu. Misalnya dilecehkan begitu, maka itu sangat rendah Mas. Bahkan kalau diukur secara mesin itu dia paling rendah gitu. Kan ukurannya itu antara 0 sampai 1000 Mas ya. Kehilangan harga diri ini terendah sampai 20, udah titik kematian ini Mas. Jadi cenderungnya orang mau bunuh diri ya. Kemudian di atasnya itu ada rasa bersalah. Coba teman-teman periksa apakah sehari-hari teman-teman merasa dirundung rasa bersalah, itu emosinya sangat rendah. Lalu apatis, putus asa Mas. Tidak berdaya gitu. Melihat fenomena sekarang ya seakan-akan dunia ini runtuh. Pak. Lalu atasnya lagi itu kesedihan yang mendalam. Biasanya ini kehilangan orang-orang yang dicintai atau barang-barang yang dicintai atau sesuatu yang diharapkan. Jadi kesedihan yang mendalam ya. Kesepian juga bisa di sini gitu. Pak. Lalu di atasnya itu adalah takut. Takut kematian, takut tertular penyakit, takut miskin. Takut menghadapi sesuatu. Nah itu takut-takut ini sangat rendah juga di level kesadaran kita. Dan ini teman-temannya ya cemas, khawatir, seperti itu Mas. Nah ini Pak, yang sering sekarang itu takut kena virus Pak ini Pak. Ya itu salah satunya yang juga mendominasi rasa takut kita sehari-hari ini. Itu levelnya rendah. Nanti bagaimana cara merubahnya kita ajarkan ya. Pak. Lalu di atasnya itu adalah nafsu ya, keinginan yang menggebu-gebu, itu juga tidak baik. Kesadaran ini levelnya rendah. Kalau diukur, keserakahan termasuk di dalamnya. Lalu mengotot ya, jadi segala cara dihalalkan lah gitu. Oh, ambisius bukan Pak? Ambisius, termasuk ambisius yang berlebihan yang negatif berlebihan. Ya, yang nekat begitu ya. Lalu di atasnya lagi adalah marah tapi ini udah agak tinggi tapi masih di level bawah ya. Kalau dongkol atau dendam itu masuk ya Pak ya? Marah, kebencian, dongkolan, kejengkelan itu hanya intensitasnya saja gitu. Lalu di atasnya itu adalah kesombongan. Ini juga levelnya rendah tapi sudah agak tinggi gitu loh.
Jadi orang-orang yang sombong ini sebetulnya kalau katakanlah diganti sedikit saja dia sudah punya power yang cukup baik, gitu. Punya kesadaran yang cukup baik. Tipis dengan percaya diri Pak itu Pak. Ya dekat-dekat dengan percaya diri, hanya perlu tambahan kesadaran sedikit saja. Iya. Karena bedanya orang sombong dan percaya diri hanya pada ketika orang sombong ini dia melecehkan orang lain, Mas. Kalau orang percaya diri, dia mempercayai dirinya untuk tampil gitu. Kalau sombong ini, dia akan mengalahkan orang lain gitu. Begitu. Ya. Sebetulnya sama kekuatannya, hanya letaknya kelemahannya di situ. Iya. Setelah itu barulah berani. Nah, berani ini sudah pada level yang cukup tinggi. Berani ini di dalamnya ada afirmasi, ada rencana gitu, Mas. Nah, itu tadi emosi yang rendah. Ketika stres, coba periksa teman-teman di level mana teman-teman stresnya begitu. Iya. Contohnya kita kerja, Mas ya. Iya. Ketika kita kerja, apakah kita didominasi dengan kemarahan? Misalnya marah sama bos kayak gitu ya. Minta gaji nggak dinaik-naikin misalnya. Bosnya sehingga kita ada kebencian kayak begitu. Berarti itu levelnya di marah tadi. Iya. Kalau misalnya dia khawatir akan dipecat oleh bosnya, berarti levelnya turun jadi takut. Iya. Lalu levelnya di bawahnya lagi, misalnya dia pernah tidak melayani pasien dengan baik atau mengecewakan sehingga didomel-omelin sama bosnya, jadi ada rasa bersalah. Nah, ini lebih turun lagi gitu loh, Mas. Jadi tolong diperiksa teman-teman stresnya ada di mana posisi emosinya begitu. Iya, Pak. Nah, emosi yang tinggi mulai dari netrality, Mas. Dia tidak melekat pada sesuatu apapun begitu. Iya. Ya, istilahnya dia menjadi dirinya sendiri lah. Keadaan di luar itu mau begini, dia tetap begini. Keadaan di luar begitu, dia tetap begitu. Jadi, misalnya dia punya barang, dia tidak melekat pada barang itu. Ya, barang ini adalah alat untuk membantu saya. Iya. Ketika barang itu ada, dia syukuri. Ketika barang itu tidak ada, ya dia syukuri gitu. Tetap independen kayaknya, Pak. Ya, neutrality namanya. Jadi ya, kan ada orang semacam itu. Jadi netral aja. Mas, iya. barangmu hilang. Oh, kenapa hilang? Begini-begini. Oh ya sudah, besok kan bisa dapat lagi. Dia santai aja. Tapi ada orang yang kehilangan itu berbulan-bulan nggak selesai itu, Mas. Iya. Hilang handphone misalnya, Mas, contohnya ya. Iya. Dia sudah beli lagi, sudah digantikan sama bosnya, atau digantikan sama orang tuanya, atau digantikan sama dia sendiri. Tapi dia bulan depan, dia pasti ngomongin HP saya itu hilang gitu. Bulan depan lagi masih ngomongin lagi HP saya itu hilang gitu. Padahal dia sudah dapat janji yang baru. Nulis ya status, seperti itu, Mas. Nah, jangan tersinggung ya. Nah, itu berarti dia ada kemelekatan di sana. Iya. Setelah itu level yang tertinggi lagi adalah kemauan atau bekerjalah katakanlah gampangnya ya. Iya. Lalu di atasnya lagi penerimaan, Mas. Iya. Dan di atasnya lagi adalah berpikir. Berpikir ini maksudnya berpikir yang mendalam, Mas ya. Jadi ada namanya pemahaman gitu. Pemahaman tentang dirinya, tentang hidup ini gitu. Kalau istilahnya itu tafakur itu, Pak ya. Betul. Jadi merenung lah. Reason gitu dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Lalu di atasnya lagi, ini ada 3 yang tertinggi. Yang pertama adalah love, cinta. Iya. Jadi cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada istri, pada anak, nah gitu. Itu frekuensinya tinggi, kesadaran tinggi. Ketika kita meluapkan cinta itu, biasanya kita akan hanyut dalam rasa nyaman, enak begitu, Mas ya. Iya. Rasa damai begitu. Iya. Di atasnya lagi ada joy, sukacita, bahagia, haru biru. Oh iya. Bahasa gampangnya. Jadi disinilah kita biasanya banyak bersyukur di situ ya. Ketika kita mencoba bersyukur, ya Gusti terima kasih, kok enak banget ya hidupku ini, atau kok saya tenang banget ini, terima kasih gitu. Itu keluar sukacitanya. Lalu di atasnya lagi peace, damai. Bahasa agamanya mungkin tumanina atau khusyuk gitu ya, atau ketenangan yang luar biasa. Bahasa Jawanya mungkin apa ya, tentrem gitu ya. Jadi situasi yang sulit untuk dilukiskan ya. Baru di paling atas ujung adalah pencerahan, tapi ini levelnya level para tokoh-tokoh, para nabi ya, gitu. Nah, jadi kalau kita sehari-hari bisa di level yang 3 teratas ini sudah sangat baik, Mas. Stres otomatis akan hilang dengan sendirinya kalau kita love, joy, dan peace. Love ya.
Ya, jadi kalau rasa cinta ini dia otomatis mendorong kebencian hilang dong, Mas. Dan biasanya orang-orang seperti ini sifatnya sudah love universal gitu, nggak lagi erotis ya. Kalau erotis Jadi itu kita- masih masuk nafsu ya Pak ya? Masih ada nafsu di sana, betul. Karena masih ingin memiliki kalau yang erotis ya. Kalau yang love ini dia sudah universal. Dia mendoakan bukan hanya keluarganya, bukan hanya orang kampungnya, bukan hanya bangsanya, tapi umat seluruh dunia dia doakan. Wow, Masya Begitu. Allah. Iya Pak. Enggak. Ya, jadi dia sudah mendoakan keseluruhan. Jadi dia berdoa, ya Allah misalnya ampuni umat Rasulullah. Bahkan dia minta ampunan ya itu seluruh manusia yang masih hidup di dunia ini gitu. Iya. Supaya mereka damai. Kalau sehari-hari saya berdoanya kira-kira begini Mas Romi, untuk Iya. sebagai gambaran saja. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah kasihanilah manusia di muka bumi ini. Iya. Bila mereka berperang damaikanlah, bila mereka sakit sehatkanlah, bila mereka kekurangan cukupkanlah. Gitu. Mereka tertimpa bencana, tolonglah mereka. Engkau sebaik-baiknya penolong, sebaik-baik pelindung. Masih ada yang lainnya, tapi kira-kira begitu. Iya Pak. Jadi itu akan memunculkan tingkat kesadaran kita pada tingkat love tadi. Iya. Itu Mas ya, jadi pendekatan bagaimana stres ini adalah kita mengaktifkan parasimpatiknya Iya. supaya hormon-hormon kebahagiaan keluar dengan cara menurunkan gelombang otaknya Iya. dengan diisi kesadaran yang tinggi. Iya Pak. Mantap ya Mas ya? Mantap, mantap. Jadi parasimpatik dan gelombang otak itu kita ibaratkan gelas Mas. Jadi Iya. kita sudah menciptakan gelasnya supaya aktif, kemudian isinya kesadaran tadi, kita isi madu gitu. Jadi ketika kita minum kita sehat gitu. Iya, Masya Allah. Kalau kita berada di level rendah, bagaimana untuk bisa merubah kepada level kesadaran yang tinggi? Apakah ada pemahaman yang perlu kita ulang-ulang untuk mensugesti diri kita untuk keluar dari level yang rendah itu, Pak? Ya, ini kita masuk ke dalam solusinya sekarang ya. Iya. Jadi solusinya adalah pertama kita katarsis dari energi emosi yang buruk ini, yang stres ini kita keluarkan Mas, kita perbaiki, jangan sampai tertutup gitu. Ya. Jadi ada lubang katarsis yang seperti di part 1 sudah saya jelaskan Iya. bahwa tungku mental ketika emosi atau apinya menyala sehingga airnya mendidih, uapnya itu harus keluar. Iya. Nah, kalau katarsisnya itu tutupnya disumbat, maka dia akan merusak tungkunya. Keluar Nah, oleh sebab itu, tempat yang tidak tepat ya. ya keluar yang tidak tepat, bahkan menyakiti tubuhnya sendiri. Nah, makanya kita harus punya katarsis, Mas. Iya. Bagaimana punya katarsis ini? Bebas saja, mau secara spiritual, secara emosional, atau secara fisik, boleh saja. Yang penting ada katarsisnya. Misalnya secara spiritual, katarsisnya berarti doa dan munajat. Itu katarsis kita. Iya. Karena di dalam doa dan munajat itu kita wadul, kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu, pada Iya. sesuatu yang besar begitu kan. Iya. Jadi kita munajat di situ. Iya. Ya Allah, ini kok Mas Romi begini, ya Allah Mas saya, dia kok suka menyakiti saya gitu. Jadi wadul saja. Gitu, wadul. Jadi ini kita mengeluarkan emosi gitu. Iya. Itu Curhat. diperbolehkan apa saja itu. Nanti Apa saja. setelah kita mengeluarkan emosi itu pada Sang Maha Kuasa, kita akan ringan, enteng Mas gitu. Tapi itu bukan berarti mengeluh dan tidak bersyukur, Pak. Bukan, itu memang diperbolehkan di dalam psikologi ataupun di dalam agama. Itu memang kalau kepadanya kita boleh wadul apapun. Iya. Dari mulai garam sampai laut. Iya. Jadi misalnya kita stres karena nggak punya garam, ya kita bilang, ya Allah kok saya cari garam nggak dapet ya gitu. Cari vitamin C kok di apotek habis semua, ya Allah begitu. Itu boleh saja gitu. Karena ini memang dalam hampir semua agama lah. Kalau saya Muslim, katakan dalam agama saya, Allah memang memerintahkan mintalah padaku gitu. Iya, Pak. Dan tidak dibatasi mulai dari hal yang kecil sampai surga Firdaus. Iya. Nah, itu kalau secara spiritual, silahkan ya, dengan pretest, dengan meditasi, dengan agama masing-masing lah ya. Nah, kalau kita dengan tafakur, dengan zikir, kalau istilah saya munajat ya, berbisik-bisik dengan Allah gitu. Apakah forgiveness terapi itu salah satu katarsis, Pak? Itu salah satu katarsis, betul. Iya. Tapi itu katarsis emosi ya. Iya. Nah, jadi yang pertama secara tadi religius, yang kedua boleh secara emosi, tadi yang istilah Mas Romi adalah forgiveness.
memaafkan, atau kepada profesional, Mas. Misalnya kepada konselor, psikolog, atau kepada orang yang punya otoritas, kiai, guru, kemudian orang tua kita, istri kita, atau sahabat kita. Boleh kalau misalnya mereka suka diwaduli, ya monggo. Tapi kalau mereka nggak suka, jangan gitu loh. Nah, itu katarsis kita akan keluar, emosi kita akan keluar gitu. Kenapa kalau kayak pergi berlibur atau dugem atau semacam itu tidak disarankan? Kenapa, Pak? Itu biasanya dia hanya pengalihan suasana saja, Mas. Jadi pikiran kan memang adanya misdirection ya. Misdirection ini memang diajarkan sejak kita kecil, dari dalam istilah hipnoterapi namanya misdirection. Tapi ini tidak membuang dari akarnya sih. Tapi untuk sementara memang simptomnya akan hilang begitu. Jadi kita bisa cari suasana yang berbeda dari suasana stres ini untuk mengalihkan suasana. Misalnya kalau dulu kita jatuh, orang tua kita lihat burungnya lari, burungnya terbang gitu. Itu mengalihkan dengkul kita yang lecet kepada burung yang terbang itu. Betul. Gitu. Jadi itu hanya sementara begitu ya. Nah, kemudian katarsis juga secara fisik bisa, Mas. Misalnya olahraganya yang keras ya. Nendang misalnya bola, sepak bola yang ada tendangan, ada pukulan misal badminton begitu, basket misalnya begitu. Pak. Itu katarsis itu. Jadi kita bisa teriak sekencang-kencangnya untuk melepaskan emosi kita bisa. Jadi itu secara fisik ya, atau Mas Romi secara fisik juga bisa teriak-teriak sebetulnya. Jadi mengeluarkan emosi lewat teriakan itu bisa. Hanya persoalannya kita di kota nggak bisa begitu ya. Jadi itu bisa di alam terbuka, di atas bukit atau di pinggir laut begitu. Itu bisa dilakukan. Ada triknya kalau saya, Mas. Gimana, Pak? Kalau masuk kamar mandi, oke? Ambil gayung isi penuh. Lalu mulut kita dimasukin di air itu, kita teriak sekencang-kencangnya. Jadi suaranya tertahan di air itu. Nah, 4-5 kali kita teriak begitu, kita lega. Kalau saya biasa pakai bantal aja, Pak. Boleh aja. Ya kalau teman sebantalnya nggak terganggu aja. Gitu. Jadi itu boleh dengan katarsis fisik ya. Atau bisa juga dengan coret-mencoret ya, Mas ya. Misalnya kita emosi ya, kita marah misalnya sama teman ya. Lalu kita pegang pulpen, kita coret-coret kertas, kita keluarkan emosinya di situ. Nah, nanti setelah selesai kita udah puas coret-coret itu, seakan kita marah begitu, baru kertasnya disobek. Saya sudah lama, Pak, nggak pegang pulpen, Pak. Pakai reglet aja. Satu lembar itu ditoblosin semua, jangan pakai huruf, plus gitu. Bisa juga. Gitu. Ya, jadi katarsis bisa dilakukan seperti itu. Pak. Nah, yang saya tawarkan kalau misalnya itu sulit dilakukan, yang kedua adalah dengan cara respon relaksasi. Ya, ini yang mau kita bicarakan. Nah, respon relaksasi ini minimal di bukunya Pak Adi ada 3 ya, Mas ya. Sudah diteliti di Harvard University selama 20 tahun dan hasilnya luar biasa. Banyak orang yang secara fisik dan mental mereka bisa menyelesaikan stresnya itu. Jadi sudah terbukti dan itu ada protokolnya. Pertama, respon relaksasi ini nanti akan kita bicarakan 3 respon relaksasi yang sudah dibakukan begitu lah ya. Namanya Benson-Hendricks Protocol yang pertama. Yang kedua autogenic training, yang ketiga progressive muscle. Jadi 3 hal ini yang kita akan bicarakan di sini gitu. Respon relaksasi ini akan membawa seseorang kepada relaksasi tubuh dan relaksasi mental. Dan ini perlu dilatih tentunya. Tetapi karena teman-teman komunitas terapis Indonesia sudah terbiasa dengan sering saya bawakan, mudah-mudahan cepat mendapatkan respon relaksasi ini. Pak. Dan berdasarkan buku dan penelitian itu, ketika kita mendapatkan respon relaksasi, kan lawannya tadi respon stres ya, Mas ya. Jadi respon relaksasi ini setelah diteliti banyak menghemat pengguna oksigen sampai 17% misalnya begitu. Jadi betul-betul tubuh sangat berhemat dengan menggunakan oksigen ini sehingga pencapaian energi yang dihasilkan tentu akan lebih besar. Tubuh akan banyak lebih istirahat. Nah, apa syarat-syaratnya mendapatkan respon relaksasi ini? Itu ada 4.
Pertama, teman-teman mesti mencari tempat atau lingkungan yang nyaman dan aman gitu ya. Tenang, aman dan nyaman ya. Mungkin di kamar sendiri boleh, di tempat ruangan sholat boleh, ya kalau nggak bisa di mana di belakang rumah boleh. Pokoknya satu tempat yang tidak terganggu oleh orang lain. Yang kedua, ada piranti mental yang dipakai, misalnya satu kata yang menenangkan, Mas. Contohnya, kalau Mas Romi mungkin wirid. Satu kata yang menenangkan apa, misalnya subhanallah. Jadi ada piranti mentalnya. Misalnya orang lain lagi, oh saya tidak mau kata, misalnya nafas boleh saja. Atau piranti lainnya lagi, apa misalnya detak jantung boleh saja, terserah. Tapi disarankan memang di situ biasanya memakai kata yang menenangkan. Misalnya yang lebih netral lagi kata damai, itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah pengulangan dari kata-kata ini. Jadi yang ingin dicapai semacam monoton ya. Jadi contohnya tadi Mas Romi wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah itu otak cenderung nanti akan turun Mas dari beta ke alfa. Karena sifatnya monoton ya. Jadi si faktor kritis atau critical faktor yang biasa protes begitu, dia diem gitu, karena kata-katanya berulang gitu, dia jadi bosen dia gitu, jadi tidak diprotes. Oleh sebab itu nanti dia akan turun ke alfa dan cenderung akan ngantuk. Lalu tubuh akan rileks dan pikiran juga akan rileks gitu. Nah itu yang kedua ya Mas ya. Jadi dua pakai kata dan begitu caranya. Yang ketiga adalah kita dalam dapat respon relaksasi ini sebaiknya pasrah dan pasif Mas. Pasrah dan pasif. Ada kepasrahan, ada kepasifan. Jadi kalau kita sedang rileks, lalu nanti kan pikiran berkelana. Biarkan saja gitu, biarkan belayang, saja. Mbak. Belayang gitu. Monkey mind ya gitu. Lari ke sana lagi itu biarkan saja. Kita pasif aja. Kita hanya mengetahui saja. Oh ya pikiran saya gitu sana. Biarkan saja. Tidak usah digubris gitu. Karena kalau kita gubris, kita ikuti, respon relaksasinya nggak dapet. Jadi kita dapat relaksasi tubuh tapi mentalnya nggak dapet. Pikirannya tetap lari-lari gitu. Apakah kita harus tarik juga? Enggak, biarkan saja. Kita pokoknya fokus sama kata-kata kita tadi gitu. Misalnya kita pikiran kita kemana ya? Pak ya. Nggak perlu diperhatikan, tapi kita fokusnya pada kata-kata yang kita ucapkan tadi. Gitu. Jadi misalnya kita sedang subhanallah, subhanallah, tiba-tiba lari ke Surabaya, misalnya pikiran kita, gitu. Kita tarik lagi ke subhanallah tadi. Gitu. Saya biasanya, kalau teknik saya, wirid itu seperti kendaraan gitu. Saya naik di situ. Jadi macam pegangan dari kata-kata subhanallah itu gitu. Kenapa bisa juga terjadi monkey mind, Pak? Memang sunatullahnya begitu Mas. Berdasarkan penelitian Deepak Chopra ya, sehari orang itu lebih dari 60.000 loncatan-loncatan semacam itu. Pikiran tuh memang dia didesain sama yang kuasa untuk berpikir antisipatif. Untuk kreatif gitu. Itu mungkin Pak ya. Untuk kreatif, antisipatif, pokoknya dia memikirkan apa yang harus dilakukan kemudian begitu. Gitu. Nah, oleh sebab itu dia mencari data di masa lalu. Jadi pikirnya masa lalu, masa sekarang, masa besok lagi, terus gitu. Begitu. Jadi itu kan sama dengan tangan kaki kita, itu alat saja begitu. Kalau kita nggak kendalikan ya dia semau-maunya begitu. Seperti halnya juga jantung, ya dia bergerak gitu. Seperti paru-paru juga dia menarik dan mengeluarkan napas seperti itu. Jadi memang harus kita kendalikan itu. Nah, tadi 1, 2, dan 3. Yang keempat ini adalah posisi tubuh Mas. Jadi posisi tubuhnya harus nyaman, rileks ya. Yang disarankan oleh Harvard University itu duduk di kursi ya. Gitu, duduk di kursi. Kalau Pak Adi W. Gunawan lebih longgar lagi, silakan duduk di kursi bersandar juga enggak apa-apa. Lalu kaki menempel di lantai, badannya tegak lurus sama leher lurus begitu, lalu tangan di atas paha begitu, terbuka ya menghadap ke atas. Mengenai sikap tubuh itu, apakah senyum itu bisa membantu, Pak? Betul sekali. Tapi ini kita tidak bicara di sini begitu. Itu berbicara lainnya lagi. Jadi untuk mengeluarkan hormon-hormon seperti endorfin itu, senyum sangat bisa membantu. Dan senyum yang diteliti itu senyum yang di atas 20 detik. Pak. Jadi senyumnya agak lama gitu Mas. Dan tulus ya gitu. Karena ada senyum yang mencibir gitu Mas. Gitu, agak senyum tapi sebetulnya melecehkan gitu.
Nah, itulah syaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke Benson Hendrik protokol, Mas ya, respon relaksasi yang protokol 1 ya. Iya. Ya, itu ada 2 fase. Yang pertama fase relaxation respon trigger. Ya. Jadi kita men-trigger supaya tubuh kita relaksasi. Iya, Pak. Yang fase kedua namanya sensualisasi. Iya. Kita bicara yang fase pertama dulu, yang RRT dulu ya. Oke, siap. Jadi yang protokolnya ada 8, Mas, fase pertama ini. Iya. Yang pertama itu kita fokus pada objek yang menenangkan kita, baik kata tadi maupun objek-objek tubuh lain ya, seperti hidung atau pernapasan atau detak jantung dan sebagainya, boleh saja. Iya. Yang kedua, kita memilih tempat yang nyaman bagi kita. Jadi tempatnya nggak harus bagus, tapi nyaman, intinya nyaman, Iya. gitu. Karena tempat yang bagus belum tentu kita nyaman di situ. Nyaman, Tapi iya. tempat yang pakai dingklik saja, kalau itu nyaman, kok monggo di situ. Iya. Bebas gangguan. Yang ketiga, mulai menutup mata. Jadi menutup mata ini salah satu dari protokolnya. Kalau di buku yang lain, buku Anawes misalnya, untuk menurunkan gelombang otak ini selain menutup mata, juga merilekskan lidah, Mas. Jadi di lidahnya itu dilepaskan saja gitu. Tidak di keatasan, tidak dikebawahkan, bibirnya juga tidak dikatupkan, tapi agak sedikit terbuka dan dilepaskan saja. Begitu lidah kita niatkan untuk rileks, itu gelombang otak diukur kok turun gitu. Jadi dia menyarankan itu. Iya. Lalu yang ketiga sebetulnya tidur berbaring, tetapi dalam Hendrik protokol ini tidak disarankan. Kalau tidur berbaring cenderung tidur beneran, tidak latihan gitu. Iya, Pak. Jadi di sini protokol yang ketiga tutup mata. Iya. Yang keempat, kita mulai meniatkan tubuh kita untuk rileks. Bertahap ya Mas ya, mulai dari kaki, jari-jari, telapak kaki, betis, paha, pinggul, perut, dada, punggung, tangan, leher, kepala, begitu. Jadi bertahap. Mulai dari bawah, Pak ya. Mulai dari bawah. Nanti kita praktek ya, ini hanya teorinya dulu. Iya, Pak. Yang kelima, bernapas yang dalam dan lembut. Jadi pernapasan pakai diafragma, Mas. Iya. Pernapasan diafragma ini antara perut sama dada sama-sama mengembang. Jadi saya sudah praktek, gampangnya coba bayangkan ada balon saja di perut kita. Iya. Gitu. Jadi kita napasnya lembut, tarik pelan-pelan begitu. Nah perutnya itu nanti mengembung, bukan hanya perut ya, pinggang mengembung, punggung mengembung. Jadi 360 derajat mengembung gitu. Iya. Kalau napas perut biasanya hanya perutnya saja yang mengembung. Iya. Gitu. Dadanya tidak. Tapi kalau dadanya tidak, kalau diafragma ini semua dada juga mengembung. Pernapasan dada juga begitu. Kalau kita napas dada pendek-pendek, Iya. hanya dada yang mengembung, perut tidak. Gitu. Iya. Perhatikan nanti Mas Romi karena sudah punya pasangan ya, ketika pasangannya tidur coba pegang itu nanti selami ya, dia akan mengembang semua gitu. Baik perut, dada itu akan mengembang secara alamiah. Iya. Saya sering dengan istri saya kalau misalnya dia sedang pijat apa gitu, saya pegang itu pernapasannya, oh ini sedang santai, berarti dia senang gitu. Lalu yang keenam sama dengan yang tadi, pasrah dan pasif ya. Jadi Iya. kita pikirannya itu tetap pada objeknya, pasrah saja, pasif saja gitu. Iya, Pak. Lalu protokol yang ketujuh, latihannya dilakukan 12 sampai 15 menit, ini yang disarankan. Iya. 12 sampai 15 menit, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Oh, Karena nggak juga boleh kelebihan, Pak ya. Karena udah diteliti gitu ya. Iya, iya. Untuk pemula ini, tapi kalau Mas Romi nanti sudah berlatih sudah biasa, ya monggo kerso, mau berapa lama. Gitu. Ini untuk pemula. Iya, Pak. Nah, yang protokol 8, latihan ini dilakukan tiap hari selama 1 bulan. Setiap 30 hari. Supaya otak kita terbiasa dengan latihan semacam ini. Iya. Nah, setelah itu, fase yang kedua, setelah latihan ini berhasil, kita sudah terbiasa selama 12 menit, yaitu sensualisasi. Nah, sensualisasi ini adalah semacam visualisasi atau menggambarkan satu Iya. tempat yang mendamaikan diri kita. Ini sudah saya ajarkan juga. Iya, Pak. Jadi kita masuk ke dalam diri kita, setelah tadi pejamkan mata, masuk, lalu kita men-trigger atau menstimulasi pikiran kita ke dalam satu tempat, baik itu pantai, gunung, apapun ya, tempat yang membuat kita damai. Tempat kedamaian, Pak ya. Tempat kedamaian kita itu, di mana terserah, begitu ya, masing-masing orang punya tempat kedamaian. Itu lakukanlah 8 menit sampai 10 menit. Iya, Pak. Jadi nanti total dari latihan itu adalah 20 menit. Iya. Nah, itu yang Benson Hendrik protokol.
Sekarang yang autogenic training ya, autogenic training ini yaitu cara mensugesti organ atau bagian tubuh tertentu dari diri kita. Gampangnya contohnya begini, misalnya tangan Mas Romi ya. Tangan Mas Romi yang pegel yang mana Mas? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri Pak. Yang kiri. Tingkat kepegelannya 0 sampai 10 berapa pegelnya? 10 pegel banget, 0 netral. Kalau sekarang sih 3 Pak. 3, oke. Nah sekarang cara latihannya begini. Ini teorinya saja ya. Iya Pak. Jadi Mas Romi mensugesti diri Mas Romi sendiri. Jadi dalam hati ya, ucapan hajat ikut saya, wahai tangan kiriku, sekarang aku izinkan engkau merasa berat dan hangat. Aku izin engkau merasa berat dan hangat. Lalu rasakan tangan kiri menjadi berat dan hangat. Gitu. Setelah dirasakan cukup, tarik napas panjang, lalu buang pelan-pelan, dirasakan sekarang tangan kirinya. Apakah ada perubahan intensitas kepegalannya? Hilang? Hilang. Nah, ya seperti itu. Jadi itu autogenic training. Iya. Kita membuat sugesti untuk tubuh kita sendiri dengan cara satu kalimat yang membuat tubuh kita itu rileks. Itu membuang nafas tadi fungsinya apa Pak? Itu untuk menetralkan emosi Mas. Iya. Kembali ke kesadaran semula. Gitu. Karena kalau belum begitu dia masih masuk dalam relaksasi tadi. Iya Pak. Lalu yang ketiga dari respon relaksasi yang diajarkan di buku Pak Adi W. Gunawan itu adalah progressive muscle. Progressive muscle, ya. Ya. Dan latihannya begini, program muscle ini berlaku untuk seluruh tubuh ya, tapi kita dalam talkshow ini kita contohkan satu saja misalnya. Iya. Tadi tangan ya, sekarang kaki Mas Romi. Iya. Kiri apa kanan yang pegal? Kiri Pak. Kiri, masih kiri juga. Iya. Nah, cara latihannya dalam progressive muscle ini, kita pertama diminta untuk menegangkan dulu kaki kita setegang-tegangnya. Setelah itu kita rilekskan dengan memperhatikan rileksnya itu berlangsung gitu. Jadi sekarang coba julurkan kaki Mas Romi ya, julurkan kaki kiri ya. Iya. Cara menegangkannya bisa dua. Pertama bisa jari-jarinya menjauhi dengkul. Ya. Didorong gitu ya menjauhi dengkul terus ya, gitu sampai tegang. Pelantar Pak. Nah waktu rileks dirasakan rileks, dikembalikan lagi gitu. Dia akan berbeda begitu. Atau sebaliknya, sekarang semua jari-jarinya itu diarahkan ke dengkul. Ya. Ditarik ke dengkul jari-jarinya. Terus Dorsal, ya, Pak. Tegang, sampai tegang sekali, kemudian dilepaskan rileks gitu. Oke, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Coba dirasakan Mas, kakinya, enak nggak? Enak Pak. Iya. Ya seperti itu Mas, itu dilakukan ke seluruh tubuh ya, dengan ada caranya begitu ya. Iya. Nah, jadi 3 respon relaksasi ini nanti akan saya mixing dan akan saya buatkan satu audio untuk bimbingan relaksasi kepada teman-teman komunitas terapis Indonesia eksklusif. Supaya teman-teman bisa mendapatkan respon relaksasi tubuh dan mental begitu, sehingga teman-teman menjadi prima vitalitasnya dan bisa bekerja dengan baik. Insya Allah kalau ada bonusnya, bahkan kalau teman-teman ada gangguan di kesehatan bisa sembuh dengan cara-cara seperti ini. Iya. Ya sekarang pertanyaannya begini Mas. Iya. Pak Irwan, saya sudah latihan ini, bagaimana saya tahu latihan ini berhasil atau tidak kan gitu? Iya. Jadi ada indikatornya apakah respon relaksasi yang dilatihkan kepada teman-teman komunitas terapis Indonesia ini berhasil pada diri teman-teman, karena sudah ribuan orang di sana berhasil gitu. Iya. Kalau di sana kan diukur pakai alat, tinggal dipasangkan katode dan anodenya di kepala, diukur gelombang otaknya, diukur badannya, oh ya sudah bisa tahu mereka bahwa mereka berhasil dalam respon relaksasi.
Iya. Nah, tetapi kita bagaimana yang nggak punya alat-alat itu gitu? Iya. Indikatornya apa begitu? Nah, ini ada beberapa indikator yang saya rangkumkan. Jadi teman-teman bisa melihat indikator ini. Kalau indikator ini terjadi pada teman-teman, berarti latihan relaksasinya berhasil begitu. Iya. Pertama, setelah melakukan latihan audio yang saya berikan itu, Iya. teman-teman mengalami satu relaksasi yang menyenangkan begitu. Pertama ini Pak ya. Ya, pertama. Jadi kayak dulu kita dengar dari Mas Rizky misalnya, bilang, Pak Irwan kok saya seger banget habis mendengarkan relaksasi itu. Nah, seperti Iya. itu. Tiap orang lain-lain, Mas. Ada yang merasakan seperti itu, ada yang bilang, Pak Irwan kok saya merasa bahagia sekali. Ada yang merasa, oh enggak, saya biasa-biasa aja, nggak ada pengaruh apa-apa. Ada juga. Iya, ada juga Pak. Ada juga, Pak, saya ketiduran, bisa juga. Iya Pak. Nah, jadi pertama itu. Jadi kalau ada didapatkan ketenangan dan kesegaran dalam relaksasi itu, berarti itu berhasil relaksasinya. Indikatornya yang satu itu. Iya Pak. Yang kedua, dalam stres itu kan kita ada simptomnya, Mas. Iya. Ya, yang seperti dijelaskan dalam part 1, ya. Oh iya. Nah, maka relaksasi itu dinyatakan berhasil kalau simptomnya berkurang atau menghilang sementara, nggak apa-apa. Iya. Jadi ketika habis relaksasi, simptomnya kok pusing kepala saya hilang, Pak, begitu. Iya. Walaupun nanti besoknya pusing lagi nggak masalah. Yang penting saat itu simptomnya berkurang. Itu berarti relaksasi kita dianggap berhasil. Iya Pak. Ya, yang ketiga, kemungkinan saja pada saat itu tidak akan hilang, Mas. Jadi masih saja tetap ada simptomnya, tetapi 1 minggu atau 2 minggu kemudian, kan kita latihan 1 bulan tuh Mas ya, Iya. itu tiba-tiba hilang. Nah, itu juga relaksasinya berhasil. Berhasil. Iya. Nah, yang keempat, kita lebih kebal atau lebih tahan dari stresor gitu Mas. Stresor itu kan sumber dari stresnya. Iya. Ketika kita, katakanlah ini pekerja ya, kita kerja sama bos ya, biasanya kita ketemu saja sudah stres gitu loh. Iya. Entah dimarahin, entah apa. Nah, tiba-tiba kita punya daya tahan gitu. Jadi Kita punya daya nggak tahan. gampang mangkel gitu, nggak gampang dongkol. Nggak gampang mangkel, nggak baperan begitu. Ya biasa Iya. saja begitu. Biasa Dimarahin saja. juga kita ya merasa biasa begitu. Jadi kita mampu menghadapi stresor. Bahkan kadang-kadang kita lebih tenang atau bisa lebih mengubah stresornya gitu. Atau mungkin Jangan-jangan stresornya stres sama kita malah. Iya. Bercanda ya. Atau bisa dikatakan kita punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah Pak setelah kita melakukan relaksasi ini. Betul Mas, karena memang dalam petak sadaran yang tadi saya suka ungkapan pertama itu, kalau kita dalam kesadaran yang tinggi terus, itu biasanya ada perubahan perspektif gitu Mas. Iya. Kita biasa senang mencari maknanya begitu. Betul ya. Dan kita biasa mencari solusinya. Oke, bos saya marah ini tentu tadinya dia kesel ya, dengan dia mudah bersyukur, mudah damai dan mudah tenang itu dia berpikir begini, apa ya kok bos saya tenang ini, apa yang bisa saya rubah pertama, kemudian apa hikmahnya ya bagi saya gitu. Oh, saya harus lebih bisa melayani pelanggan lebih baik dan sebagainya. Iya. Jadi dia lebih kepada dirinya, berpikirnya lebih wisdom. Iya betul, lebih bijak. Begitu. Dia lebih bijak. Jadi dia melihat bosnya itu tidak sesuatu yang monster begitu ya, tetapi ya betul-betul bos ya. Memang bos harus begitu. Iya. Gitu. Dan itu biasanya akan merubah bukan hanya dirinya, tapi bosnya juga bisa berubah. Iya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada ciri-cirinya kita dapat menguasai diri kita, keadaan kita, dan merasa lebih bahagia. Iya. Jadi bila relaksasi itu terpenuhi, ciri yang kelima adalah kita bisa menguasai keadaan kita. Kita tahu sesadar-sadarnya bahwa ini keadaan harus saya selesaikan, begitu. Iya. Dan tidak menyalahkan siapapun, kita kontrol diri kita, lalu cari solusinya, dan kita biasanya akan merasa lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya. Iya. Itu ciri-ciri atau indikator dari keberhasilan relaksasi kita. Begitu Mas Robi. Iya. Wah, mantap sekali nih Pak. Ya, mungkin kita cukupkan audio materi kita Pak. Langsung kita coba praktek nantinya Pak ya. Betul. Nah, untuk ini saya mungkin akan membuatkan dengan audio tersendiri. Iya. Untuk latihan teman-teman, dan audio yang saya buat ini betul-betul eksklusif karena saya sudah mencari sesuatu yang terbaik buat teman-teman, bagaimana teman-teman bukan hanya menghindari stres atau memanage stres, tetapi juga ini akan membuat teman-teman di puncak ya, baik puncak kesehatan maupun puncak ketenangan, dan insya Allah ya dengan puncak ketenangan dan kesehatan itu mudah-mudahan berdampak juga pada puncak rezeki teman-teman begitu. Amin ya rabbal alamin.
Ya, terima kasih Pak Irwan sudah berbagi materi dan ilmunya kepada kita semua di Komunitas Terapis Indonesia. Terima kasih kembali saya kepada teman-teman Komunitas Indonesia seluruhnya, dan doa saya yang terbaik buat teman-teman. Semoga Allah menjaga teman-teman dan melimpahi rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, demikianlah audio materi Komunitas Terapis Indonesia kita kali ini tentang manajemen stres. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan apabila ada pertanyaan atau mungkin pengalaman atau hal-hal yang lain yang ingin didiskusikan, silakan sahabat-sahabat sampaikan setelah audio ini diposting. Sekian dari saya Kamaluddin Ikrom dan Bapak Irwan Dwi Listanto pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.